wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi pembentukan dan pengembangan paragraf. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Setiap paragraf hanya boleh memiliki satu pokok pikiran. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan paragraf. Yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyikat-nyikat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja dalam setiap paragraf. Yang kedua, yaitu untuk memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal agar memungkinkan pemberian perhatian yang lebih lama dan terarah untuk berkonsentrasi penuh terhadap tema alinea. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf pertama bertakuk ke dalam 5-7 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Yang kedua, yaitu menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembangan yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat yaitu menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan satu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan dalam perorganisasian gagasan yang bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, yaitu memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke satuan unit yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Paragraf terdiri atas beberapa jenis berdasarkan aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi dalam karangan. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pembuka atau pengantar pokok pembicaraan untuk sampai kepada masalah yang diuraikan dalam karangan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berfungsi mengemukakan inti persoalan, juga memberikan ilustrasi dan contoh. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada pada bagian akhir tulisan yang berisikan kesimpulan dari semua uraian sebelumnya dengan fungsinya sebagai penutup. Yang kedua yaitu paragraf berdasarkan fungsi kalimat utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Kalimat utama yang ditetapkan pada kalimat pada bagian awal paragraf akan membentuk paragraf deduktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusun uraian terperinci mengenai ide pokok. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Kalimat utama yang ditetapkan pada bagian akhir akan membentuk kalimat induktif, yaitu cara penguraiannya yang menyajikan terlebih dahulu penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Kalimat utama yang ditetapkan pada awal dan diulang pada akhir kalimat akan membentuk paragraf deduktif atau induktif, atau biasa disebut dengan campuran. Kalimat pada bagian akhir lebih bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama
pada bagian awal. Cara penguraiannya dimulai dalam pernyataan yang umum, kemudian diperjelas dengan yang khusus, lalu kembali ke yang umum. Selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu cara penempatan pikiran utama. Yang pertama, pikiran utama pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama di awal yang terdiri dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama tersebut diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, yaitu pikiran utama yang ada pada awal dan akhir paragraf. Paragraf pada pola ini adalah gabungan paragraf deduktif dan induktif. Pada awal paragraf diketengahkan kalimat utamanya, disusul kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri kalimat utama kembali. Yang ketiga yaitu paragraf dengan pikiran utama tersirat. Paragraf jenis ini merupakan paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang sama pentingnya dan bekerja sama menggambarkan pikiran yang terdapat dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut berisi kesatuan isi. Yang kedua yaitu pengurutan kalimat utama dan penjelas. Yang pertama yaitu urutan logis. Urutan logis adalah urutan yang menyebutkan terlebih dahulu hal-hal umum, kemudian hal-hal khusus atau sebaliknya. Yang kedua yaitu urutan kronologis. Urutan kronologis yaitu urutan kejadian menurut waktu, peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkatan pengembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dapat dipakai dalam tulisan naratif. Yang ketiga yaitu urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan klimaks adalah urutan yang dimulai dengan pernyataan biasa, kemudian lambat laun menjadi makin penting, sampai pada yang paling penting dan paling menonjol. Adapun urutan anti klimaks adalah urutan yang dimulai dengan kalimat yang paling penting dan menonjol, kemudian diikuti dengan kalimat yang kadar kepentingannya kurang, lalu diakhiri dengan kalimat yang biasa. 3 yaitu pengembangan paragraf. Ada beberapa teknik pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengembangan paragraf dengan teknik-teknik dengan hal-hal yang khusus. Merupakan pengembangan yang dimulai dari hal-hal khusus ke umum atau sebaliknya. Teknik ini paling banyak digunakan dalam penulisan. Yang kedua yaitu pengembangan paragraf dengan teknik klasifikasi. Merupakan pengembangan yang dimaksudkan sebagai upaya mencari kelompok besar dari kelompok kecil yang mencakupi objek yang dibicarakan dalam kelas utama. Yang ketiga yaitu pengembangan paragraf dengan teknik perbandingan. Dalam pengembangan ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek gagasan atau lebih. Yang keempat yaitu pengembangan paragraf dengan teknik contoh-contoh. Merupakan pengembangan paragraf dengan terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, disebutkan rinci-rinciannya, yang disertai contoh-contoh konkret. Contoh-contoh yang dikemukakan untuk lebih menjelaskan rinci-rincian yang selanjutnya lebih memperjelas pikiran utama. Yang kelima yaitu pengembangan paragraf dengan teknik definisi luas. Teknik pengembangan ini dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Semua penjelasan atau uraian menuju pada perumusan definisi tersebut. Yang keenam yaitu pengembangan paragraf dengan teknik campuran. Pada teknik pengembangan ini, rinci-rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran 2 atau lebih teknik pengembangan paragraf. Misalnya, teknik dari hal-hal khusus digabungkan dengan teknik dengan contoh-contoh. Syarat-syarat pembentukan dan pengembangan paragraf. Dalam pembentukan dan pengembangan paragraf, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesatuan. Fungsi paragraf adalah
untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Untuk itu, dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf tak boleh menyimpang dari gagasan pokok. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Sebuah kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus berfokus pada gagasan pokok. Yang kedua, yaitu kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan, dan pembaca pun dapat dengan mudah memahami atau mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan, karena adanya perloncatan pikiran yang membingungkan. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Satu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang penjelasan kalimat topik atau gagasan utama. Baiklah, itulah materi mengenai pembentukan dan pengembangan paragraf yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.